Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan persidangan Nikita Mirzani hari ini yang penuh dengan cucuran air mata, bahkan juga teriakan yang sepertinya udah nggak asing lagi dalam persidangan ini. Sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani tiba sekitar jam 10 pagi, tetapi sidangnya baru dimulai sekitar setengah 12 siang. Ada waktu 1,5 jam yang molor di sini. Di bagian pertama, kita akan bahas langsung adalah pada saat momentum dari sejumlah jaksa penuntut umum yang memang sudah tidak lagi ragu-ragu pengen menyampaikan pesan ke masyarakat ataupun juga ke timnya Nikita yang hadir di persidangan bahwa everything is not fine gitu loh. Karena ada beberapa gerakan yang kalau misalnya seandainya mohon maaf nih kalau jaksa meminta atau memaksa Nikita Mirzani memakai baju rompi tahanan dan juga kayak borgol itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau seorang jaksa itu datang ke tempat duduk kuasa hukum dan juga terdakwa dengan sembari merekam yang seolah-olah kayak mengejek, mengece, apakah itu sebuah hal yang wajar? Kita paham bahwa jaksa dalam persidangan itu adalah mewakili penyidik. Penyidik dalam kategori juga mewakili korban atau Dr. Reza Gladys dan juga suami dalam kasus ini. Nah, coba kita lihat dulu adalah rekaman pada saat jaksa itu melakukan adegan yang seperti itu dan merekam, mendatangi Nikita Mirzani beserta kuasa hukumnya yang seolah-olah kayak mau mancing emosinya begitu. Nah, ini adalah pada saat tim dari jaksa memasangkan rompi, kuasa hukumnya bilang nggak jelas, cuman yang pasti kayak ada sebuah penolakan. Nah, tiba-tiba jaksanya pakai handphone, kemudian merekam, dugaannya ngerekam atau cuman pura-pura, I don't know. Dan jaksa ini sebenarnya tahu bahwa dia sedang menjadi perhatian para pengunjung di ruang persidangan, tetapi dia terus melakukan hal tersebut. Dan Nikita Mirzani cuma duduk diam aja, tapi tiba-tiba langsung berdiri. Karena dia sadar sepertinya sedang kayak dipancing emosinya. Menurut aku, pada saat ngobrol tadi, jaksa itu bilang tetap pakaikan, harus dipakai gitu. Kemudian terjadi percekcokan, argumentasi. Nah, jaksa ini juga di beberapa kesempatan waktu Nikita keluar, juga teriak ke salah satu stafnya bilang, pakaikan borgol, jalan tetap pakai borgol, pakai juga rompinya. Terus terjadi ya keributan antara kuasa hukum Nikita Mirzani dengan jaksa. Tapi apakah ini esensial gitu loh? Terus ribut seperti itu. Nah, poinnya adalah gini teman-teman. Kalau secara pandangan mata, kita bisa menilai bahwa yang terjadi ini adalah sepertinya jaksa itu kesal dengan berbagai macam pro kontra yang muncul di sosial media terutama. Kalau di berita-berita nasional, berita hard news ya, TV kayak TV One, Kompas, Metro itu tidak ada ya yang membahas masalah ini. Cuman ke masalah yang human kayak infotainment lah, banyak yang membahas masalah isu ini. Cuman bagi aku pribadi sangat menyayangkan dengan sikap jaksa seperti ini, kesannya tuh belum mature gitu, belum mateng. Kalau seorang Nikita Mirzani dengan tipikal karakternya yang seperti itu, ya harusnya jaksa sudah tahu lah, nggak usah kepancing begitu, terlepas pro dan kontra ya teman-teman. Karena justru dengan melakukan hal seperti itu, menunjukkan bahwa jaksa kok kesannya kepancing gitu loh. Karena ya aku yakin kasus-kasus yang ditangani beliau juga banyak kan ya, mungkin dengan gaya dan juga karakternya masing-masing. Bagi yang pertama ini sangat disayangkan, kesannya adalah kurang mature untuk bagian jaksanya. Nah, di bagian berikutnya juga ada tangisan yang luar biasa menyayat hati bagi sebagian masyarakat ataupun juga yang hadir di persidangan tersebut pada saat Nikita Mirzani memohon kepada hakim untuk memutarkan rekaman yang dugaannya adalah berisi rekaman terkait penyuapan dengan sejumlah oknum penegak hukum di sini.
Nah, akhirnya dari hakim bilang bahwa kita sudah sampaikan katanya di persidangan yang lalu, kalau memang Anda merasa itu ada urusan yang misalnya kayak jatuhnya obstruction of justice ya, atau penyuapan dan sejenisnya, Anda harus melaporkannya ke polisi, jangan langsung ke persidangan. Terus Nikita Mirzani sembari nangis bilang bahwa kalau saya laporin ke polisi prosesnya lama, tapi beda kalau saya yang dilaporkan, itu prosesnya cepat. Nah, kita penasaran. Nah, ini ada salah satu rekannya, Lucinta Luna, yang ngeposting di TikToknya cuplikan dugaan terkait rekaman tersebut, apa poin-poinnya. Coba kita dengarkan apa sih rekaman tersebut dalam postingannya Lucinta Luna 12 ini. Captionnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin, Nikita Mirzani Mawardi tidak bersalah, Amin wanita Amazon. Coba kita dengarkan apa sih rekamannya tersebut. Jadi pasti dia lagi, wah dia tuh lagi kasakus ini. Kalau dibagi coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Oke, pasti dia lagi ribut, gitu, aku nggak tahu ini suara siapa. Terus dia bilang bahwa sosok ini, kalau yang petinggi-petinggi yang coklat, udah kita kunci. Yang coklat ini apa ini? Satpam juga banyak yang pakai seragam coklat. Ini maksudnya kemana nih? Coba kasih tahu aku teman-teman. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang coklatnya justru yang bir-birnya ini lah, yang bintang-bintang satu, atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting kita udah masukin dia udah jadi terdakwa, udah itu aja. Di sidang kita hajar lah, di sidangnya kita hajar. Cuma ya gitu, nah hadisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya karena sih. kuatin itu aja hadis. Iya. Hadis atau support dia. Kuatin hadis, apa itu? Inilah apa namanya? Beda tua. Ya paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya apa-apa, bukan dia paniknya dia grogi nggak gitu, udah gitu aja. Iya kan, Dia takut dicecar pertanyaan. Kata aku nggak, karena kan kita udah jaksanya kita jagain kata aku. Jaksanya kita jagain Yang nyecar itu orang-orang yang lawannya dia doang, pengacaranya dan lain-lain gitu. Oke. Iya. Kata aku tuh. Pertama, apakah rekaman ini asli atau tidak? Ini harus dilakukan verifikasi terlebih dulu. Dan kalaupun asli, siapakah sosok tersebut? Tapi dalam persidangan hari ini aku mendengar keterangan dari salah satu kuasa hukumnya bilang bahwa kami sudah siap untuk menghadirkan orang yang merekam tersebut dan bisa mempertanggungjawabkan tentang keasliannya. Aku tangkap di sini berarti mereka tidak main-main ini. Ada yang sudah merekam terjadinya dugaan arahnya ke kriminalisasi seorang Nikita Mirzani. Tapi kalau kita lihat dari pasal yang dikenakan ke Nikita Mirzani ini kan ada 3 ya. Pertama adalah terkait dengan yang pemerasan, kedua itu pengancaman, dan juga tindak pidana pencucian uang ya. Tetapi poin-poin ini juga menurut aku cukup unik ya. Kalau memang seandainya hakim ngerasa bahwa ada urusan yang mengarah ke sana, kenapa nggak dibiarkan aja? Tapi waktu aku dengarkan lebih detail, hakim mengatakan di akhir statementnya, hakim bilang bahwa nanti saja semua itu ada waktunya. Karena kan sekarang saksinya yang dihadirkan dari timnya jaksa penuntut umum. Nah, nanti pada saat saksi yang dihadirkan dari timnya Nikita Mirzani, aku tangkap, hakim memperbolehkan Nikita Mirzani untuk memutarkan rekaman ini. Dan Nikita pun merecall lagi, baik kalau gitu akan saya putarkan nanti di bagian saya saja. Nah, kalau hari ini yang dihadirkan adalah saksi dari timnya JPU, which is adalah mewakili penyidik di sini, ada salah satu saksi juga yang cukup mencuri perhatian masyarakat, Dr. Samira atau dokter detektif. Poin-poin yang aku lihat di sini yang disampaikan Dr. Samira ini justru banyak yang meringankan Nikita Mirzani. Karena unik, biasanya saksi yang dihadirkan JPU itu akan lebih memberatkan lawannya. Dalam kategorinya hari ini adalah Nikita Mirzani lawannya jaksa penuntut umum. Ada salah satu poin yang disampaikan bahwa Doktif ini mengatakan ke hakim bahwa ada banyak masyarakat yang mengeluhkan ke sosial media saya
Artinya salah satu produk dari lawannya Nikita Mirzani yang dugaannya adalah Dr. Reza Gladys yang dimaksudkan di sini dengan merek tertentu, ada salah satu produk yang bentuknya bubuk yang itu diletakkan atau ditaruh di bawah lidah dan kandungannya ternyata isinya gula. Efeknya adalah banyak masyarakat yang komplain kayak kerusakan gigi, bahkan diabetes dan sebagainya. Nah, ini juga disampaikan. Ada lagi lah hal-hal lainnya disampaikan terkait dengan lebih ke urusan pribadi, dan poinnya Doktiv meyakini bahwa Nikita Mirzani tidak pernah melakukan pemerasan atau meminta uang kepada Dr. Reza Gladys dan juga suami. Tetapi dengan adanya rekaman yang sudah beredar, proses ini bisa menguntungkan Nikita Mirzani kalau bisa dibuktikan bahwa ada perjanjian kontrak kerja yang dalam tanda kutip adalah endorsement, tetapi hanya lewat WhatsApp saja. Ada salah satu statement di persidangan Nikita Mirzani yang disampaikan dari kuasa hukum bilang bahwa Nikita Mirzani itu sering kok melakukan kayak kontrak kerja misalnya dengan salah satu musuhnya sekarang, Sela Saukia, dugaannya ke arah sana. Dia pernah diberikan bayaran adalah tas mewah, harganya ratusan juta, tetapi itu pekerjaannya, dealnya hanya lewat WhatsApp saja, tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Itu untuk menjadi salah satu data yang mendukung secara kualitatif bahwa untuk dunia endorsement, perjanjian kerja seperti itu tidak melulu adalah jatuhnya harus lewat surat tertulis. Apakah hakim yakin, percaya atau enggak, ini adalah bagian keyakinan hakim yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Terus di bagian berikutnya adalah Nikita Mirzani ini kenapa menangis gitu loh. Ini kayak senjata makan tua. Nikita Mirzani kan memang mendapatkan izin untuk berobat ke rumah sakit karena dia sedang sakit, sudah ada keterangan dokter. Di sini dia bilang bahwa akan diperiksa oleh dokter syaraf dan juga penyakit dalam. Tetapi ini justru bumerang buat Nikita Mirzani. Gara-gara hal inilah sidangnya itu baru jam 4-an sudah dihentikan. Artinya kan sidang cuma beberapa jam dan Nikita Mirzani menangis. Dia bilang, saya sudah menunggu begitu lama, kenapa sidangnya secepat ini? Ini adalah bagian yang menurut aku, gimana ya, serba salah. Harusnya kenapa dipercepat gitu loh. Udah mulainya telat, banyak diskursnya, jadi nggak efisien sebenarnya. Juga kesempatan untuk bertanya, nanti setelah kita datang lagi ke perusahaan, nanti kalau nggak jelas tanya ke penasihat hukumnya. Dan saudara tetap diberikan. Saya nggak mau, Pak. Saya mau sidang, saya sudah lama menunggu. Ini adalah bagian yang memang jujur luar biasa. Nikita Mirzani dalam persidangan ini tuh memang harus benar-benar mempertimbangkan setiap langkah yang diambil, strateginya. Jangan sampai ini malah ngebuat dirinya lebih sulit, teman-teman. Di sisi yang lain, ada wawancara dengan lawannya Nikita Mirzani, Dr. Reza Gladys di Densu ya, yang poinnya aku lihat secara sekilas, dia menceritakan tentang perjuangannya menjadi seorang dokter dan latar belakang keluarga serta ibunya A, B, C, dan D. Poinnya dari sini aku melihat bahwa sepertinya Dr. Reza Gladys nggak cuma pengen menang dalam persidangan, tapi juga pengen memenangkan hati dari netizen. Karena kan pro kontra dari kasus ini cukup tinggi. Dr. Reza Gladys pengen menyampaikan ke masyarakat bahwa saya itu memulainya dari nol, bukan orang kaya raya, punya permasalahan keluarga A, B, C, dan D. Di sisi lain, secara psikologi aku melihat ini sekaligus kayak mengkonfirmasi. Jadi orang-orang yang biasa menggunakan strategi flexing, biasanya itu adalah untuk kayak balas dendam terhadap masa lalu yang sulit. Dan ini sepertinya terbukti pada Dr. Reza Gladys. Nah, untuk bagian ini menurut aku adalah salah satu strategi agar dia juga mendapatkan kemenangan dari hati masyarakat yang sebagian juga saat ini lagi mendukung Nikita Mirzani. Kita lihat nanti persidangan berikutnya seperti apa. Apakah hakim akan memberikan hukuman yang maksimal ke Nikita Mirzani, atau justru malah keterangan-keterangan yang meringankan Nikita Mirzani bisa membuat dia bebas. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.